Pesantren Al-Jawharain, Ustadz Andwi Mahfuz SPDI, dan yang saya hormati Wakil Mudir Pondok Pesantren Al-Jawharain, Ustadz Sahabuddin SPDI. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. بسم الله الرحمن الرحيم حمدا بنا ربنا ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد المصطفى. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama kita henti-hentinya selalu bersyukur kepada Allah yang mana kita diberikan oleh Allah, di antaranya sehat badan, panjang umur, kemudian yang tak kalah penting lagi iman Islam dan banyak nikmat yang lain yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan berakhirnya setelah kedua untuk semester yang pertama dengan ini saya resmi ditutup dengan itu bismillahirrahmanirrahim. Acara ini kami tutup dengan secara seni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak pramuka punya salam pramuka, santri punya salam satu jiwa. Jika Nasri punya salam manis untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di samping kurang kompak, yang di belakang kurang serentak, yang di tengah kurang digerentak. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Al-Mukarram wal Muhtaram Mudir Ponpes Al-Jawharain Al-Ustadz Andwi Mahfuz SPDI and Big Family. Al-Mukarram wal Muhtaram Wakil Ponpes Al-Jawharain Al-Ustadz Sahabuddin SPDI beserta keluarga besarnya. Dan yang saya hormati Ustazah yang sempat hadir pada malam yang berbahagia ini. Dan tak lupa saya hormati kakak-kakak, adik-adik dan teman-teman yang seperjuangan dengan saya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kali pertama kalinya, marilah kita ucapkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia telah memberikan kita nikmat yang kecil hingga nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Langkah yang kedua kalinya, selawat berserta salam tak henti-hentinya kita ucapkan kepada baginda
Tapi saya ingat pesan Rasulullah, balighun anni walau kana ayat, sampaikan olehmu walaupun sepotong ayat. Baik, dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mensyukuri nikmat Allah mendatangkan rahmat. Hadirin yang saya cintai, bersyukur kewajiban kita sebagai orang yang beriman, karena setiap waktu, setiap menit dan setiap detik pun kita menggunakan fasilitas dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat itu kecil maupun nikmat yang paling besar. Sehingga kita tidak dapat menghitung nikmat Allah, karena Allah telah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'addu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha ghafurur rahim. Artinya, barang siapa yang ingin menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan terhitung. Ayat di atas menjelaskan bahwa kita sebagai orang yang beriman, jika kita ingin menghitung nikmat Allah, karena tidak terhitunglah, dengan cara apapun kita tidak akan dapat menghitungnya. Nikmat yang sebesar maupun yang sekecil apapun, nikmat itu hanya bisa kita dapatkan dan yang bisa kita rasakan. Allah berfirman dalam surah Al-Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, niscaya akan kutambah, dan barang siapa yang tidak mensyukuri nikmatku, kata Allah, niscaya azabku sangatlah pedih. Baik, pembahasan yang kedua yaitu pembinaan mental remaja dalam keimanannya. Hadirin yang saya hormati, Nabi Ibrahim pernah berdoa yang tersurat dalam surah Al-Ibrahim ayat 40 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas salata wa mimma dzurriyyatahum Rabbana taqabbal du'a. Artinya, ya Allah, semoga Engkau jadikan kami orang yang selalu menjaga ibadah salat kami, dan anak cucu kami semoga Engkau kabulkan doa kami. Inilah doa Nabi Ibrahim. Oleh karena itu, putra-putri, remaja-remaja ataupun pemuda-pemudi, sungguh kita didik untuk menjaga solatnya, karena solat menjadi pembeda bagi remaja Islam dengan remaja non-Islam. Oleh karena itulah kita seorang orang Islam, kita patut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebihnya dari Allah, kurangnya dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dak do semangat. Yang tak jawab salam Ustaz doakan dapat jodoh yang tak do kilo. Kali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mati pengen nak elok kan ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kata Nabi, la tadkhuluna jannata, tak masuk surga kamu hatta tu'minu, hingga kamu beriman, wala tu'minu, dan tak beriman kamu hatta tahabbu, hingga kamu saling kasih mengasihi. Aula dulukum, kata Nabi, maukah aku ajarkan pada kamu, idza fa'altumuhu, apabila kamu memperbuatnya, fahabbtum, maka kamu akan saling kasih mengasihi. Apa kata Nabi? Assalamualaikum, tebarkan salam di antara kamu. Ketemu Ustaz, Assalamualaikum. Ketemu Ustazah, Assalamualaikum. Ya. Memberi salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Dikatakan wajib karena terdapat kerukunan umat antara kita umat Islam. Alhamdulillah allazi akramana bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Alhamdulillah allazi a'azzana bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Alhamdulillah allazi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Wassalatu wa salamuhu ala habibina sayyidina Muhammad al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi al-mutahhirin wa ashabihi al-tayyibin wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana warzuqna mahabbata habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa inna ya Rabbana ala ittiba'i sunnatihi wa ala husnil muamalati bihi wa syurna yaumal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana arzuqna taubatan qabla al-maut. Amin. Wa syahadata 'inda al-maut. Amin. Wal jannata ba'da al-maut. Amin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Mudirul Ma'had Ustaz Alwi dan juga Wakil Mudir Ustaz Shihabuddin dan para ustaz dan ustazah hadir di tengah-tengah kita, Habib Idrus yang mana beliau muda belia, senyum mempesona, berarjuna penjelajah cinta. Kita doakan semua Habib ini dipanjangkan umurnya dan juga ustaz-ustazahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga saya mengucapkan ribu terima kasih kepada segenap panitia pelaksana muhadarah, penutupan muhadarah ini. Mudah-mudahan semuanya ini menjadi amal di dunia, lebih-lebih di akhirat. Amin amin ya Rabbal Alamin. Saya mohon maaf kepada para ustaz dan ustazah lantaran berdirinya saya di depan engkau, yang mana dari segi pemahaman ilmu pengetahuan dan juga pengalaman saya kok tidaklah seberapanya bila dibandingkan dengan para semua ustaz dan ustazah. Bahkan kebebasan itu lentiklah barang dari kaca, padalah orang daripada Allah. Ustaz ceramah tak lamonian, ya paling-paling 5 jam. Cakap?
Okey, satu buku sanggupannya ya. Adalah hamba ada nanti. Paling-paling setengah jam selesai. Itu lamonian itu. Ya. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah yang kami mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Atas segala limpahan nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah kita bisa berkumpul dan juga duduk bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka penutupan muhadarah ya, untuk menghadapi ujian. Mengenai syukur ini, Nabi mengajarkan kita sebuah doa yang berbunyi, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Baiklah anak-anakku sekalian, mengenai syukur ini Nabi bersabda yang bunyinya malam yaskuril qalila lam yaskuril katsira, yang maknanya siapa orang yang tak mensyukuri nikmat yang sedikit, itu orang tak akan mampu mensyukuri nikmat yang banyak. Dan juga beliau Rasulullah SAW, Muhammad SAW, Nabi kita mengajarkan doa yang tiap lepas solat kita baca, Allahumma a'inna, ya Allah ya Tuhan kami, tolonglah kami ala zikrika, agar selalu mengingat Engkau, wa syukrika, dan selalu bersyukur kepada Engkau, wa husni ibadatika, dan beramal baik pada Engkau. Disebutkan ala zikrika karena mencakup semua pujian. Apapun jenis pujiannya masuk dalam ala zikrika. Dikala kita mendapat nikmat, ucapkan alhamdulillah. Dikala kita dapat musibah, ucapkan innalillah. Jangan sekali-kali terbalik. Dikala mendapat musibah, ucapkan alhamdulillah ya Allah. Dikala mendapat nikmat, ucapkan innalillah ya Allah. Lebih-lebih lagi apabila ada orang meninggal dunia, ya, disebutkan di masjid itu alhamdulillah telah meninggal bulan bin bulan, dah barang bakal ke masjid melayang, ya. Jadi sesuaikan tempatnya. Alhamdulillah dikala mendapat nikmat, dan innalillah dikala dapat musibah. berbunyi ya. Ini pun ada masa keledak, ada luasanya, ada ajalnya. Ibu pun ya. Kemudian setelah alhamdulillah, setelah innalillah, apalagi pujian subhanallah. Dikala kita melihat kebesaran Allah, baik melihat apapun, ya, kita ucapkan subhanallah. Melihat bintang berkedip-kedip, melihat bulan yang terang benderang, ucapkan subhanallah. Maha suci Engkau ya Allah. Kemudian ucapkan juga astaghfirullah. Dikala kita berbuat salah, ucapkan astaghfirullah. Apa makna astaghfirullah? Saya minta ampun ya Allah. Orang yang meminta ampun bagaikan orang yang tak punya dosa. Nah, itu. Apabila kita berbuat salah, berbuat dosa, cepat-cepat wasari'u. Cepat-cepat meminta ampun kepada Allah sebelum ajal kita dijemput. Alhamdulillah sudah, innalillah sudah, subhanallah sudah, astagfirullah sudah, lalu la ilaha illallah. Ma makna la ilaha illallah? La ma'budu bihaqqin illallah. Ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya, malaikat Allah. Ucapkan la ilaha illallah dikala kita menyadari bahwa tak ada Tuhan kecuali Allah. Kita menyadari bahwa kita dijadikan oleh Allah, ucapkan la ilaha illallah.
Dan la ilaha illallah ini diajarkan kepada saudara-saudara kita yang hendak wafat. Ajarkan, ditalkinkan kalimah la ilaha illallah agar akhir hayatnya, akhir ucapannya menyebut kalimat tahlil la ilaha illallah kepada jannah, akan masuk surga. Ajar dengan pelan-pelan, ajari dengan yang simpel saja la ilaha illallah, jangan berbelit-belit. Jangan ajarkan la ilaha illallah wa la syarika lahul mulk. Itu ngajak sekolah, orang kos kata maut, ya. Ajarkan yang simpel saja la ilaha illallah, selesai sudah. Kemudian setelah la ilaha illallah, apa lagi zikrikanya? Zikir engkau itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ya. Allah Maha Besar. Ini kalimat, ya, ala zikrika. Setelah itu mencakup juga membaca Al-Quran, memperbanyak Al-Quran, masuk dalam mencakup dalam alat zikrika tersebut. Baca Al-Quran setelah solat minimal 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, dan seterusnya sehingga khatam Al-Quran. Kemudian apa lagi yang termasuk dalam alat zikrika? Istighal bidin, sibuk dalam urusan agama. Seperti sekarang ini kita sibuk dalam urusan agama, untuk memperjuangkan agama, untuk menghidupkan agama. Istighal bidin, sibuk dalam urusan agama. Kemudian kenapa didahulukan ala zikrika kemudian baru syukrika? Karena seseorang hamba apabila ia tidak ingat kepada Allah, secara otomatis ia akan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensinya. Apabila menyebut ala zikrika, baru timbul syukrika. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat. Dan nikmat yang ada pada kita saat ini telah akan diminta pertanggungjawabannya di akhir nanti. Sebagaimana firman Allah, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian akan dipertanyakan, pada hari itu akan kami pertanyakan tentang segala nikmat yang kalian telah pergunakan. Ini makanya ala zikrika wa syukrika disebutkan ala zikrika terlebih dahulu baru syukrika, karena sesuai dengan firman Allah yang berbunyi fadhkuruni azkurkum, ingatlah kamu, kata Allah, azkurkum, aku pun ingat, washkuruni, bersyukurlah kamu kepada aku, kata Allah, wala takfurun, dan jangan kamu ingkari nikmatku. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Apapun nikmat pada kita semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah. Nah, ayatnya sudah banyak, kalian hafal itu kalau bersyukur itu la in syakartum la azidan wa la in kafartum maknanya pahamlah kiai gitu, ustazah kan itu. Kemudian bayar Allah bi'adzabikum, tidaklah Allah mengazab kamu in syakartum, jika kamu bersyukur, wa amantum, dan jika kamu beriman. Kita bersyukur kepada Allah, itu hakikatnya bersyukur kepada diri kita lah. Sebagaimana firman Allah, "Man yashkur," barang siapa bersyukur, fa innama maka sesungguhnya yashkuru li nafsihi, bersyukur dia bagi diri dia lah. Ya. Wa man kafara, dan barang siapa kafir tidak bersyukur, fa innallaha ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi terpuji. Ini dia. Kemudian yang terakhir doa beliau tadi, husna ibadatika, beramal baik pada engkau. Mana amal yang baik itu? Amal yang baik itu amalan yang sesuai dengan perintah Allah, amalan yang karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ini amalan yang baik tersebut. Kemudian yang kedua kalinya, salawat berdiri dan salam. Tak lupa pula kita kirimkan kepada Habibina, Syafi'ina, wa Mulazina, wa Zuhrina, wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Salawat adalah doa, mendoakan agar limpahan rahmat tercurah kepada Rasulullah. Kalau Allah bersalawat, Allah memberikan rahmat.
Kalau malaikat bersolawat, malaikat memintakan ampunan. Kalau kita bersolawat, kita mendoakan agar limpah rahmat selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dalilnya? Apa dalilnya selawat itu? Kita dianjurkan kita menyuruh berselawat. Allah menyuruh berselawat. Apa dalilnya? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inna Allaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan para malaikat yusallu berselawat mereka itu 'alan nabi atas Nabi Muhammad. Ya ayyuhallazina wahai orang-orang yang beriman, sallu alaih, bersalawatlah kamu atas Nabi, wasallimu taslima, dan berilah salam penghormatan kepada Nabi. Nabi ya, yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, dari alam kejahilan menuju alam yang penuh ilmu dan barokah. Nabi Muhammad SAW penutup daripada segala nabi dan rasul. Kemudian setelah bersalawat, judul pada malam hari ini tak banyak. Paling-paling Ustaz ambil judul ceramah Ustaz ini minimal 300 judul. Sakit? 300 judul. Sakit? Yang putri sakit? Bagus. Kamu nyuruh Ustaz mampus. Kamu puas Ustaz mampus. Masa Ustaz 300 judul Ustaz? Memantapkan mental santri sehingga dapat guru berkompetensi. Baik. Teringat sebuah hadis Rasul yang berbunyi, Al-mu'minul qawiyyu, orang yang beriman yang kuat, khairun, lebih baik, wa habbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minid dhaif, daripada orang mukmin yang lemah. Kamu selaku santri mesti kuat, kuat ibadah dan kuat belajar. Ya, kuat ibadah malam hari dikala semuanya tidur ngomong bahasa kita, ada santri Al-Jauharain 1-2 orang yang bangun tahajud, sujud, membaca Al-Quran, berzikir. Itu kuat ibadahnya. Ya. Dikala orang belajar, dia belajar kuda. Ya. Dikala tidur, dia tidur lebih duluan. Dikala orang belajar, dia tidur. Dikala orang belajar, dia makan. Nah, ya. Ikaw yung sering kena SP 1, SP 2, SP 3, bahkan 5 SP. Gak ada lah kepala licin atau betul kamu. Datang hari Minggu tatang duyuk. Gagal duyuk ya, anak-anak daripada orang tua kamu datang. Melihatlah botak banyak. Apa kata dia? Ya Allah, alim budak kau. Lah botak. Ya, pakai imamah pula. Ya. Apa kata kawan di sebelah? Wah. Tunjuk ngalim tumanga botak bukannya alim tetapi melanggar. Jadi sendirinya kan senang, harus kreativitas, harus kuat. Tadi al-mu'minul qawiyyu lebih bagus. Ya, jangan cengeng. Dikala belajar yang elok, ya, dikala ngapal yang mantap. Nah, harus kreatif untuk kedepannya merealisasikan, mempraktekkan di masyarakatnya. Ya, keluarga masyarakat kecil dan penduduk kampung itu masyarakat yang berusaha. Satu. Kemudian apa lagi? Kemudian talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nak mencapai itu semua mestilah dengan ilmu. Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi orang laki-laki dan orang perempuan yang Islam. Ya. Alhamdulillah kami mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kamu diberikan oleh Allah taala pendidikan yang formal.
Banyak saudara-saudara kalian yang tidak mengikuti pendidikan formal. Jangankan formal, informal pun mereka tidak sanggup karena ada kekurangan, karena ketidakmampuan, baik ketidakmampuan dari segi potensial maupun ketidakmampuan dari segi finansial. Yang tidak mampu dari segi potensial seperti cacat mental, matanya buta, kupingnya peka, kemudian tidak ada konek dan nyambung, itu kekurangan potensial. Dan kalau kekurangan finansial kan banyak saudara kamu di seluruh penjuru Indonesia itu yang tidak mempunyai uang, yang tidak mampu. Nah, jadi kalian bersyukur kepada Allah Ta'ala, ya, diberikan Allah kesempatan, ya, berpendidikan, ya, di lembaga pendidikan yang formal, bahkan informal. Justru itu jangan kalian sia-siakan nikmat ini. Jangan kalian sia-siakan nikmat yang memberikan kepada kalian, ya. Ingat firman Allah tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apalagi? Kemudian jangan lupa pakai adab. Al-ilm al-adabu fawqal ilm. Pakai adab. Nuntut ilmu mesti pakai adab. Baik adab kepada guru maupun adab kepada teman. Terutama lagi adab kepada Allah dan kepada orang tua. Adab kepada Allah, ikuti perintah Allah. Adab kepada orang tua, turuti perintah orang tua. Bahkan yang mubah pun menjadi wajib menuruti perintah orang tua. Dikala kita sholat sunnah, baik sholat sunnah apapun, orang tua memanggil itu, batalkan sholat sunnah itu. Ikuti panggilan orang tua itu, penuhi panggil orang tua itu, karena panggil orang tua itu wajib dan kita telah melaksanakan sholat sunnah. Ingat kisah Juraij, di mana Juraij ini ahli ibadah, sibuk sholat sunnah, maknya memanggil tidak dihiraukannya sampai 3 kali maknya lari. Lalu Allah kasih cobaan kepada Juraij. Apa cobaannya? Dikebuki oleh orang, dipukul oleh masyarakat lantaran Juraij tertuduh berzina dengan perempuan yang cantik. Kemudian lahir anaknya, lalu anak itu ngomong, hai masyarakat, ayahku bukanlah Juraij akan pintu si pengembala kambing. Ini sebuah teguran kepada Juraij karena dia tidak menghiraukan panggilan emaknya tadi yang memanggil. Beda kalau kita sholat wajib, kita kuatkan suara kita agar emak kita paham, agar ayah kita paham, karena kita lagi sedang sholat wajib. Ini. Kemudian ada lagi kisah Uwais Al-Qarni. Ya Ustaz, Samita Uwais Al-Qarni. Di mana Rasulullah SAW menitipkan salam kepada Sayyidina Umar dan Ali. Ya Umar, ya Ali, sampaikan salammu kepada Uwais. Bingung Sayyidina Umar, siapa itu Uwais? Ya. Walhal Uwais tidak ketemu sama Rasul, tak pernah ketemu. Lantas sibuk mengurus emaknya tadi yang tua, rentah, ya, minta dipikul segala macam. Ya sibuk omat kepada tua, tidak sempat lagi ketemu dengan Rasul. Walhal Uwais itu hidupnya sama Rasulullah. Bahkan Rasul tahu Uwais itu anak yang berbakti kepada Allah. Dan tak lain daripada itu, Nabi Muhammad menyuruh Sayyidina Umar dan Ali. Umar, Ali, apabila kau ketemu Uwais tadi, sudah sampaikan salam aku, tolong, ya, mohonlah kau minta doakan kepada dia itu. Heran Umar, kok Nabi ini macam itu? Pergilah Umar tadi menurut perintah, ya, Umar tadi menurut perintah Rasul. Kemudian ketika rombongan dari Yaman untuk melaksanakan jemaah haji, Umar berdiri dan memanggil, hei para rombongan, adakah di antara kalian bernama Uwais? Jadi rombongan tadi berbicara, Uwais, aduh lah, cuma tukang pengamal kafir itu, ya gaji 300 dinar, tidak sebab bujangan, pakai koyak-koyak, coba camping, Aduh, kata jemaah itu, aduh wahai Khalifah Umar,
itu dia lagi mengembala kambing kami, dia mengambil upah mengembala kambing kami, antarkan aku kepada dia, kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar aku dia mana kata Nabi kok macam ni kau orang ini. Lalu ketemulah Uwais dengan Sayyidina Umar. Wahai Uwais, apakah engkau yang bernama Uwais? Nah, iya Khalifah. Nabi Muhammad SAW menitipkan salam kepada engkau. Alaikum waalaikumsalam. Atasnya kamu dan atasnya Nabi salam juga berserakan. Kenapa kau tak pergi haji? Kata Umar. Kenapa tak kau temui Rasulullah? Wahai Umar, Khalifah Umar, aku sampai batas ekor belum sampai ke Ka'bah karena lantaran orang tuaku sudah meninggal. Baru sempat aku ke situ. Kalau tak nak aku ke situ. Ini jawab Uwais. Saking dia taat, saking dia hormatnya, patuhnya kepada kedua orang tua, kepada orang tua tadi. Jadi Sayyidina Umar berkata dapat ini, oh lantaran engkau mengundi Nabi yang nitip salam dan minta aku supaya aku didoakan oleh Uwais itu. Inilah adab kepada kedua orang tua. Kalau di madrasah yang mengganti orang tua kalian adalah ustaznya, ustazahnya, tapi kena orang tua kalian juga. Hormati ustaz, hormati ustazah. Ya, depan jalan ustazah, duduk awal, ucapkan salam. Jalan depan ustaz, tunduk tangan, ucapkan salam. Jangan ngomong ya. Kamu tahu adab lebih tinggi daripada ilmu. Kalau kalian sudah beradab, insya Allah ilmu akan terus menyucur dalam hati kalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Mesti pakai adab. Nah kemudian tidak lain yang bukan semuanya kita ini untuk memperjuangkan agama Islam, dan kalian sebagai penerus agama Islam perjuangkan agama Islam mesti dengan ilmu, pengetahuan. Dan lagi zaman ini tuh memperjuangkan agama Islam dengan golok. Cobalah pakai golok, pergi pakai pau, pergi ke Israel Yahudi Majusi, dan lanjut kami pula kurang lagi dah ya, kurang pula aja ya. Dengan ilmu kalian perjuangkan agama Islam itu, dengan ilmu untuk menarik orang kafir supaya masuk Islam. Lihat Rasulullah SAW ya, dengan bijaksananya, dengan lemah lembutnya, musuh pun menjadi kawan ya. Ketika Rasulullah SAW hendak dibunuh oleh perempuan ya, nak diracuni makanannya lalu dimaafkannya. Ketika Rasulullah dimusuhi, ditokir, dilempar oleh batu, dihina, dicaci ya, oleh malaikat penjaga gunung, mendengar sedihnya doa Rasulullah SAW, bahkan dia menawarkan dirinya untuk menghempaskan gunung itu kepada penduduk Taif ya. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW? Dengan ilmu dan hikmah. Jangan wahai malaikat, mudah-mudahan anak cucunya dia nanti beriman kepada Allah Ta'ala. Ini Rasulullah SAW. Kalau usaha hidri disuruh macam itu, macam mana usaha hidri? Ajulah kalau gua ngomong adik pun berkata aku pakai kepala dia tu. Beda itu Rasul ya. Akan tapi sebagaimana mungkin ya, sebagaimana mungkin kita mesti ngikut apa sifat Rasul itu, sidiknya, amanahnya, kebeliannya, petonannya. Lebih-lebih lagi antara kalian bersama itu jangan saling berkelahi, jangan saling marah-marahan. Awak sudah ngapal hadis arba'in la ta'toh. Apa makna la ta'toh? Jangan marah dari orang la ta'toh. Maka Nabi mengulang lagi, jangan marah ya, sabar ya, selop hilang sabar ya. Sepatu yang koyak itu akan sabar. Jadi jangan langsung malah menurut diri mesti sabar. Nah kata Nabi, kalau pengen hati sabar, ini awal kata lina qalbika, jika kalian kepengen hati kalian lembut dan tak marah, fa'at imil miskin, maka beri makan orang miskin. Ya, sekali-kali sedekah, sebulan sekali sedekah ya, atau sebulan 2 kali. Kemudian apa lagi? Wamsah ra'sal yatim, sapu kepala anak yatim. Bagi duit, sapu kepala anak yatim, bagi duit kan hanya buah nabe, sudah sapu. Ini dah. Itu dia ya, bagi duit 1.000, 2.000, 3.000 ya. Ini sifat Rasulullah SAW. Dan intinya kita
ini mengamalkan perintah Allah, ya, mengikut sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat buat kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana alhamdulillah kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Subhana rabbiyal a'la wa sallallahu alaihi wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawfiqan fil maut wa rahmatan minna wa afiyatan fil maut. Allahumma inna fi sadratil maut wa najatan minna wa rahmatan lisan. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الذين يدعونك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقعودنا وسجودنا وتعاوننا وتبتسمنا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم